Kembali di Dua Arah masih bersama kami Wali Kota Tangerang Selatan Ibu Airin, kemudian juga Koordinator dari Simkov ID ada Ibu Nuning dan juru bicara Kementerian Perhubungan Ibu Adita Irawati di Dua Arah malam hari ini. Bu Airin, tadi disebutkan oleh Ibu Nuning sebelum jeda bahwa salah satu faktor yang membuat PSBB tidak berjalan seperti yang diinginkan adalah kurang tegasnya penegakan hukum. Di Tangerang Selatan apakah juga sama? Ini penegakan hukumnya hanya diberikan teguran atau adakah sanksi yang lebih berat untuk bisa membuat masyarakat lebih disiplin, lebih tertib mengikuti aturan PSBB? Ya, saya bercerita Mbak, sebetulnya kan PSBB ini udah dilakukan juga sebetulnya di DKI, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dengan misalnya kerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan yang lainnya. Hanya pembeda PSBB ini adalah status secara hukumnya bahwa ini adalah pergerakan sosial PSBB, dan ada regulasi hukumnya, payung hukum di mana pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dapat digunakan. Nah, ini kan baru hari ketiga, Mbak. Hari ketiga kita anggaplah masih bersosialisasi. Nah, maka nanti malam ini saya evaluasi kembali. Besok kami evaluasi dengan Forkopimda, tentu dengan Pak Kapolres dan Pak Dandim Bukajari dan Pak Ketua Pengadilan Negeri. Karena penegakan hukum kan tidak mungkin kita ada PPNS, ada pihak kepolisian dan yang lainnya. Walaupun kita sudah masukkan, Mbak, kalau di Perwal Kota Tangerang Selatan ada sanksi administratif maupun juga sanksi yang mengatur kepada undang-undang, yaitu pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016. Tapi kembali skema PSBB ini kan karantina kesehatan. Ya. Berbeda dengan hal-hal yang misalnya tindakan pidana apa dan yang lainnya. Sehingga kita dahulukan persuasif dan yang lainnya. Yang terpenting sebetulnya kuncinya adalah saling, Mbak. Saling disiplin, saling bersama-sama, sadar bahwa ini untuk kepentingan semua. Oke. Kalau tidak ada secara tegas tindakan hukum, Bu Airin, bagaimana bisa membangkitkan kesadaran bahwa memang ini yang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas? Kita harus diam di rumah untuk memutus mata rantai COVID-19. Ya, sebetulnya ada yang kita lakukan di wilayah Tangerang Selatan yang saya selalu berbagi menjadi contoh buat yang lainnya. Misalnya di awal pernah pada saat yang kena ODP, PDP positif dimusuhin sama tetangga. Saya kasih contoh di The Green BSD ada seorang RW dan RT bahu-membahu untuk membantu isolasi mandiri. Ini terbagi, tershare, sekarang akhirnya mau. Nah, ini pun juga mungkin bisa kita lakukan. Manakala misalnya ada beberapa warga yang sudah disiplin, akhirnya nggak disiplin malu sendiri, Mbak. Ini yang lagi kita dorong. Ya bisa saja sih kami pemerintah bisa pasal 93 kita tangkepin kita semua, tapi apa iya itu solusi? Enggak juga, Mbak, menurut saya. Jadi yang terpenting adalah terus nggak boleh bosen, nggak boleh berhenti, nggak boleh nyerah. Ingat kesadaran masyarakat dan mendorong masyarakat untuk saling mengingatkan itu jauh lebih efektif, Mbak. Dan Mbak juga dari media terus ingatkan warga yang jelek bila perlu dilaporin, difotoin, ditampangin misalnya biar media, biar tetangganya malu bahwa dia melanggar PSBB gitu. Nah, itu juga bagus, Mbak, contoh hal-hal hukuman seperti itu yang bagus, Mbak, menurut saya. Bu Airin, yang diharapkan dari pemerintah Kota Tangsel terhadap Jakarta terkait dengan PSBB supaya tidak hanya Jakarta dan juga kota-kota penyangga lain agar PSBB ini bisa berjalan dengan efektif dan maksimal sesuai dengan harapannya bisa menjadi salah satu faktor untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya, tentunya yang pasti dari hulu dan hilir. Hulu adalah tugas kita memastikan yang sehat tetap sehat, yang di hilir adalah yang sakit harus sembuh dengan tenaga medis yang lainnya. Nah, yang PSBB sekarang kita tekankan dan kita bicarakan sekarang ini kan di hulu ini, Mbak. Bagaimana orang sehat tetap sehat, tidak tertular dan yang lainnya. Berarti kuncinya jangan kemana-mana, ya diem di rumah. Kalau mau keluar rumah hanya perlunya saja. Kerja juga dari rumah, tapi kalau udah butuh mau gimana lagi, namanya juga cari uang kan, Mbak. Berarti harus ada kesadaran dari perusahaan untuk bisa membuat kebijakan bahwa sebaiknya sabar dulu, nilai ekonomisnya mungkin memang akan jatuh sekarang ini, tapi kalau cepat sembuh, COVID hilang kan recovery-nya juga lebih cepat, Mbak. Adakah evaluasi ini dimasukkan juga terkait dengan operasional KRL, Bu Airin? Kalau kemarin kan Kak, saya buat surat ke Pak Menteri Kementerian Perhubungan maupun juga ke BPTJ dan juga ke PT KAI. Kita sih ikut aja yang terbaik karena di KRL, di komuter lain, di Kementerian Perhubungan, di PT KAI punya orang-orang yang bisa melakukan evaluasi jauh lebih baik daripada kami. Kalau saya kan hanya levelnya Tangsel, 5 stasiun, ujungnya juga ada di Lebak, Mbak. Jadi hanya transit saja yang nggak mungkin saya membuat kebijakan sendiri tidak sesuai dengan kewenangan. Saya yakin kalau percaya dari Kementerian Perhubungan, PT KAI maupun juga dari unsur terkait akan memastikan yang terbaik karena nggak mungkin pemerintah pusat merugikan pemerintah daerah. Baik, Bu Airin. Bu Dita, kenapa usulan kepala daerah dari 3 provinsi tentang permintaan untuk menghentikan operasional KRL tidak dikabulkan oleh
Kementerian Perhubungan? Mohon maaf Mbak, saya potong. Kalau Tangsel minta arahan ya, tidak menghentikan menghubungkan. Karena Ya, kemarin saya tanya juga ke beberapa oke. masyarakat, ada yang, Bu, saya kerja di rumah sakit, saya mau pulang pergi, kalau KRL diberhentiin gimana? Ada juga itu, makanya Ya, kemarin Tangsel memintanya arahan. baik Bu Airin. Kalau ke Bu Dita, ini ada karena Ridwan Kamil, Ya, Kepala Daerah Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat juga meminta itu. Bahkan ya, kalau bisa uji coba dulu lah. Sebelum akhirnya nanti ya. mungkin ada evaluasi untuk bisa dihentikan operasional KRL. Ya, yang pertama tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Airin ya, bahwa kebutuhannya itu masih ada. Dan kita melihat bahwa masyarakat yang mesti bertugas dan memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan kebutuhan dasar, dan pelayanan-pelayanan strategis lainnya, memang masih perlu ada pergerakan ya dari tempat asal menuju tempat kerja. Dan ini kami identifikasi pada hari ini juga kami melakukan pendataan. Sebagian besar dari penumpang kereta ini adalah pekerja di sektor yang dikecualikan. Ada juga sebagian adalah para pencari nafkah harian yang memang harus bergerak seperti mungkin dia pedagang di pasar atau asongan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pekerja yang ternyata sektornya seharusnya tidak dikecualikan, tapi masih berangkat gitu ya. Nah, kami melihat bahwa demand-nya masih ada, kebutuhannya masih ada. Dan kami adalah bertugas untuk menyediakan transportasi itu, tetapi tetap dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat dan melakukan pembatasan agar tetap bisa diimplementasikan jaga jarak atau physical distancing. Nah, inilah yang kami kendalikan dan tren 3 hari terakhir, mulai dari tanggal 16 sampai 18 April dan juga kemarin hari Minggu, kami melihat bahwa situasinya jumlah penumpang ini masih bisa dikendalikan, masih bisa diatur dan masih bisa melakukan jaga jarak. Sehingga kami memutuskan bahwa satu, kebutuhannya masih ada, supply-nya perlu disiapkan. Yang kedua, kami masih yakin bisa melakukan pengendalian. Dan terbukti hari ini, alhamdulillah sebagian besar stasiun dan juga operasional KRL bisa berjalan dengan baik. Kalaupun ada sedikit penumpukan bisa segera diurai. Karena kami juga sangat terbantu dengan aparat petugas dari kepolisian dan juga pemerintah daerah termasuk tadi dari tempat Ibu Airin yang membantu kami untuk melakukan pengendalian antrian, pengendalian penumpang sehingga tidak terjadi penumpukan. Artinya kalau tadi ada pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyatakan bahwa diuji coba dulu lah paling tidak sebelum akhirnya nanti dievaluasi untuk menjadi pertimbangan memang butuh untuk dihentikan KRL ini supaya orang tidak kemudian bergerak ke wilayah Jakarta, tidak kemudian memicu orang tetap berpindah tempat. Hingga akhirnya PSBB bisa tidak efektif. Artinya permintaan uji coba pun tidak akan dikabulkan oleh Kementerian Perhubungan. Karena begini, selama memang masih ada yang membutuhkan dan belum ada antisipasi apakah akan berpindah ke moda yang lain, ini yang kami juga masih harus tetap menyediakan. Contoh misalnya perusahaan. Kalaupun perusahaan itu memang masih tetap akan beroperasi, tidak bisa ditutup atau tidak bisa melarang operasionalnya, paling tidak perusahaan juga harus menyediakan transportasi untuk karyawannya, misalnya begitu. Ya, jadi harus ada antisipasi bagaimana orang-orang yang masih membutuhkan ini juga bisa kita tetap layani. Karena memang mungkin mereka tidak bisa sama sekali untuk bekerja dari rumah gitu. Tetap harus datang memastikan semua berjalan lancar. Ini kan juga yang harus dipertimbangkan. Saya juga terbayang kalau nanti ada tenaga kesehatan misalnya yang dia harus melayani pasien. KRL adalah satu-satunya opsi. Ketika kemudian ditutup, saya malah khawatir nanti masyarakat tidak terlayani dengan baik. Demikian. Oke, Bu Nuning, tanggapan Anda terkait dengan KRL dan juga PSBB yang ini menjadi polemik di masyarakat. Apakah pengoperasian KRL ini akhirnya berimbas pada tidak efektivitasnya, tidak efisiennya atau efektifnya PSBB? Kalau saya itu sepenuhnya tergantung pembuat kebijakan ya. Kalau kami dari tim kami itu hanya melihat menekan efek kontak begitu. Jadi kalau kita belajar dari negara-negara yang lain itu moda transportasi tidak dihentikan karena seperti yang dikatakan Bu Dita tadi bahwa itu memang ada diperlukan begitu. Jadi kalau di off sama sekali mungkin juga kurang tepat. Tapi keywordnya di sini adalah tetap melakukan SOP atau protokol untuk menghentikan penyebarannya. Jadi selama tidak terjadi penumpukan, kemudian memakai masker dan mungkin kalau di tempat lain sebelum masuk ke KRL itu dilakukan tes suhu tubuh, kemudian semacam
selalu membersihkan tangan dan seterusnya, saya pikir harusnya tidak masalah begitu. Jadi bagaimana tetap menjalankan itu tadi, menekan mobilitas dan juga kontak begitu. Nah, dalam hal ini, ya. Baik, ada protokol kesehatan COVID-19 yang diberlakukan. Saya terakhir ke Bu Airin. Bu Airin, apa yang harus dioptimalkan dari pelaksanaan PSBB di Kota Tangerang Selatan supaya semua orang bisa merasakan efektivitasnya? Yang pasti ada kebersamaan, Mbak, disiplin sama-sama. Jadi nggak mungkin kalau cuma Mbak Dita sendiri atau saya sendiri atau orang lain sendiri, harus semua bareng-bareng. Saya sama keluarga saya diam di rumah, tapi tetangga saya malah pergi-pergian, sama aja nggak selesai-selesai nantinya, Mbak. Jadi kuncinya kebersamaan, disiplin bareng-bareng, saling gotong royong, terus kalau ada yang positif COVID, kita bantu masukin rumah sakit. Bagi ada keluarganya yang harus teranggap menjadi PDP dan ODP, kita bantu untuk karantina mandiri, dan juga ada gotong royong antar sesama tetangga satu yang lain, menjaga lingkungannya, dimulai dari tingkat RT dan RW. Karena sebanyak-banyaknya checkpoint pasti bakal polosan aja, Mbak. Kayak contoh, Tangsel kan punya jalan-jalan tikus. Tapi kalau misalnya di setiap RT dan RW menjaga lingkungannya, dan keluar hanya karena untuk kebutuhan yang memang dibolehkan, insya Allah, Mbak, kompak selesai COVID-19, harapan saya sih Lebaran kita bisa Lebaran sama-sama, Mbak. Itu menjadi harapan kita juga. Terima kasih, Iya, Ibu Mbak. Airin. Sama-sama. Telah bergabung bersama kami, Wali Kota Tangerang Selatan, Ibu Airin Rahmidiani. Terima kasih dan selamat malam. Kami akan kembali, Saudara, dengan perbincangan terkait dengan PSBB masihkah efektif dan bagaimana ulasan serta evaluasinya. Selepas jeda, kami akan kembali.